Halo Sobat Bakat, selamat ketemu lagi dengan saya Ben Adrian dari Talent Spectrum dan kita akan berbagi inspirasi menemukan jati diri. Ya, saya mau ngebahas tentang kategori bakat ya. Kategori bakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah kategori spesialis dan yang kedua adalah kategori generalis. Kategori ini terkait dengan tingkat keunikan kerja otak seseorang. Jadi seberapa uniknya, seberapa semakin uniknya, itu akan menentukan seberapa spesialis seseorang ya. Jadi semakin unik, semakin spesialis. Jadi nanti akan ada dua kategori, ada tipe orang yang generalis, yaitu tipe orang yang sebetulnya bakatnya lebih merata ya. Dia akan cenderung menjadi orang yang multi talent. Dia bisa di area mana aja. Dan kemudian yang kedua adalah tipe kategori spesialis. Ciri khasnya adalah dia sangat kuat di area-area tertentu saja, di mana area tertentu sangat kuat, tapi di area lain menjadi sangat lemah. Ciri-cirinya dia akan sangat menguasai dan sangat bagus sekali di area tertentu tersebut, dan mungkin agak susah untuk kelihatan lemah di area-area yang lain. Ya, orang yang tipe kategori generalis itu emang lebih kelihatannya lebih enak ya, lebih mudah untuk di treatment ya, dilatih ya, dia ditempatkan di mana aja bisa gitu ya. Tetapi bukan berarti yang spesialis nggak ada kelebihannya. Yang spesialis itu dia akan sangat-sangat bagus, sangat menguasai ketika dia menguasai area-areanya ya. Sementara yang kategori generalis dia cenderungnya bisa tapi so-so ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau yang spesialis dia memang di tertentu tapi jadi sangat kuat ya. Nah, jadi diharapkan ya, disarankan yang kategori generalis itu sih dia bisa bergerak bebas di mana aja gitu ya, banyak pilihan gitu ya. Dan kadangkala orang yang generalis itu dia kadang-kadang juga sulit menentukan atau merasakan bakatnya itu, karena dia merasa di mana aja bisa gitu ya. Kemudian di pilihan kerja, pilihan studi, di pilihan hobi apa aja dia bisa. Jadi kadang-kadang gue apa ya gitu. Tapi kalau kategori spesialis dia langsung kelihatan, langsung gue nggak suka ini ya, gue sukanya ini, itu lebih kelihatan. Dan kategori spesialis itu cenderungnya juga kerjaan-kerjaannya lebih terbatas ya. Jadi itu sobat bakat, mudah-mudahan kita tahu gimana cara nempatin diri kita setelah kita tahu kategori bakat ini. Bakat, kuliah, dan profesi. Ya, banyak banget ya orang nanya, terutama klien-klien saya sih, tanya, Om, bakat saya apa sih? Om, saya cocoknya kuliah ambil apa sih? Dan banyak juga orang tanya, gue sebenarnya cocok pekerjaan di bidang apa gitu ya. Nah, ketiga hal ini sebetulnya hal yang berbeda ya. Bakat lebih cerita kepada potensi diri, bagaimana seseorang itu memiliki sebuah potensi yang terkait dengan dorongan kerja otaknya, yaitu kemudahan dalam melakukan sesuatu. Itu semacam dorongan alamiah yang paling mudah dia lakukan. Misalkan bakat dalam hal melihat, mengamati, bakat dalam hal berkomunikasi itu mendengar, bakat dalam hal bergerak, bertindak, keluasan, kecekatan dan sebagainya. Nah, ketika berbicara tentang kuliah yang cocok, sebetulnya memang masih terkait pada bakat, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus kita ambil ketika kita menentukan kuliah apa yang cocok. Bakat sebenarnya lebih kepada bagaimana kita punya kemudahan dalam mempelajari sesuatu. Jadi seperti misalkan gaya belajar itu masuknya kategori bakat sebetulnya. Tapi ketika kita ngambil perkuliahan, sebetulnya ini sebagai lanjutan dari setelah kita mengembangkan bakat ya. Sekali lagi, dalam keputusan mengambil perkuliahan, kita sudah bicara bukan lagi untuk pengembangan bakat, bukan lagi bakat, tapi kita lebih berbicara lebih lanjut dari pengembangan bakat gitu. Jadi kita ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan, yakni misalkan tentang
goals ke depan gitu ya. Goals ke depan kita maunya apa, goals apa yang akan kita cari, kita capai. Dan bakat adalah kekuatan kita, sementara untuk mencapai tujuan yang ke depan itu kita memerlukan apa gitu. Nah, jadi ketika kita untuk mengambil perkuliahan itu harus kita kaitkan antara bakat dengan tujuan. Nah, kemudian untuk profesi, karir, pekerjaan ya, itu juga jauh lebih beda lagi. Kalau bakat itu lebih kepada penyaluran pribadi, kebutuhan pribadi ya. Jadi bakat itu sebetulnya kita melakukan sesuatu karena membuat kita senang. Tapi kalau pekerjaan itu bicaranya bukan cuma sekedar membuat kita senang, tetapi apa yang bisa kita kontribusikan kepada orang lain ya, kepada lingkungan. Jadi pekerjaan itu sifatnya lebih lebih kepada keluar dibanding ke dalam gitu. Nah, bisa nggak mengkaitkan itu? Bisa aja. Jadi kalau kita kalau bisa memang kita selaraskan antara bakat, kuliah, dan pekerjaan ya, antara profesi gitu ya. Jadi sekali lagi, profesi itu tidak harus uh, sama dengan bakat dan perkuliahan, karena itu berbicara tentang kontribusi. Kontribusi itu sangat terkait dengan apa yang kita temukan dalam hidup ini, yang kita harus bisa memberikan manfaat kebaikan terhadap hal-hal yang kita temukan tersebut.